Sepanjang anime Pokemon, Ash Ketchum berteman dengan berbagai macam Pokemon yang kuat. Banyak di antaranya menjadi bagian permanen dari timnya tersebut. Kadang pun Pokemon yang harusnya tidak sekuat itu bisa menang lawan Pokemon yang lebih kuat lainnya. Seolah plot armor Pokemon Ash ini menciptakan kekuatan bug legendary. Dan pastinya ada banyak anggota Pokemon Ash yang sangat terkenal karena kemampuan bertarung mereka yang GG tersebut. Sekali lagi, saking hebatnya mereka sering dikenal sangat-sangat kuat. Bahkan dalam situasi tersulit sekalipun, Pokemon-Pokemon ini terbukti sering memenangkan pertempuran yang mereka hadapi. Terutama karena beberapa di antaranya memiliki kekuatan yang tidak biasa dibandingkan Pokemon lainnya. Udah kayak legendary aja lah gitu. Dan berikut beberapa di antaranya. Jadi kalau begitu mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Talonflame. Pokemon yang dikenal sebagai Fletchling yang umumnya ditemukan di wilayah Kalos biasanya dikenal cukup ramah. Namun saat bertempur atau melindungi wilayahnya, Fletchling ini menjadi sangat agresif. Evolusi terakhirnya yaitu Talonflame adalah burung pemangsa yang kuat yang diketahui dapat terbang dengan kecepatan sekitar 480 km per jam. Itu menurut Pokédex-nya, tapi kenyataannya memang ia cepat dalam gennya. Di awal perjalanannya di Kalos, Ash berteman dengan seekor Fletchling, kemudian berevolusi menjadi Fletchinder yang mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan teman-temannya. Kemudian berevolusi menjadi Talonflame sambil berusaha menenangkan Pokemon legendary Moltres, sebuah prestasi yang hanya bisa dicapai oleh beberapa Pokemon saja. Lycanroc. Ash sangat beruntung karena kebetulan Rockruff yang ia tambahkan ke timnya memiliki kemampuan tempo sendiri. Dengan demikian, Rockruff berevolusi menjadi Lycanroc bentuk senja yang biasanya sangat setia kepada Ash. Namun butuh beberapa waktu bagi Ash dan Lycanroc untuk benar-benar mengetahui keadaan Lycanroc ketika matanya bersinar merah. Seiring waktu, keduanya menjadi punya skill pertempuran yang fenomenal. Dengan Lycanroc bahkan berkompetisi di final konferensi Manalo melawan Midnight Lycanroc milik Gladion yang sangat kuat. Sceptile. Sceptile, bentuk evolusi dari Trico dan Grovyle, adalah salah satu Pokemon starter ikonik dari wilayah Hoenn. Ia juga punya Mega Evolution, tapi sayangnya Sceptile milik Ash sendiri tidak pernah mendapatkan kekuatan Mega Evolution tersebut. Meski demikian, Sceptile terbukti menjadi salah satu rekan Ash yang paling handal di wilayah Hoenn. Dan bahkan setelah ia bawa di generasi berikutnya, Sceptile memiliki visi yang luar biasa dan dapat menghindari serta menangkis hampir semua serangan dengan mudah berkat kecepatannya. Bahkan, Sceptile berhasil mengalahkan Pokemon mythical si Darkrai dalam pertarungan terakhir Ash di konferensi Lily of the Valley. Gengar. Di wilayah Galar, Pokemon diperkenalkan dengan mekanisme baru yang dikenal sebagai fenomena Dynamax atau Gigantamax. Termasuk yang bisa masuk dalam mode ini adalah Gengar, yang terutama dimiliki Ash juga. Sebelum bergabung dengan tim Ash, Gengar dulunya milik pelatih lain, yang suatu ketika meninggalkannya. Karena itu ya Gengar mulai membenci manusia, tapi ia pun mampu mempercayai manusia lagi setelah berteman dengan Ash. Gengar Ash memiliki Gigantamax, yang memungkinkannya mengambil wujud raksasa yang berbeda dari Gengar lainnya, yang membuat Gengar Ash ini makin OP dan sangat sering ia gunakan dalam peningkatan peringkatnya pada masa itu. Lucario. Suatu hari, Aura Ash secara kebetulan menetaskan sebuah telur Pokemon, yang ternyata itu adalah telur dari Riolu. Seperti Ash, Riolu senang sekali untuk bertarung. Persahabatan mereka kemudian memungkinkan Pokemon tersebut berevolusi menjadi Lucario. Keduanya kemudian pergi ke wilayah Kalos, di mana mereka mengikuti uji coba untuk mendapatkan item Mega Evolution. Selain mendapatkan Mega Evolution, keduanya kemudian juga bertemu dengan Greninja milik Ash di Kalos tersebut untuk mengembangkan kemampuan Aura Lucario lebih lanjut agar makin kuat. Incineroar. Dan saat Ash menjelajahi wilayah Alola, Ash berteman dengan seekor Litten liar yang kemudian berevolusi menjadi Torracat. Torracat tipe fire-nya ini bisa dibilang sangat kuat, mampu melawan Incineroar milik Profesor Kukui sebelum berevolusi sepenuhnya. Saat Torracat tipe api menang, ia pun berevolusi menjadi Incineroar dan menjadi semakin kuat juga pastinya. Torracat juga mampu mengendalikan kekuatannya yang dahsyat dengan sangat baik.
Cukup untuk menjelaskan bahwa Incineroar pasti lebih kuat, bahkan pra-evolusinya aja udah cukup OP ya kan? Infernape. Sebelum bergabung dengan tim Ash dan bahkan sebelum berevolusi, Infernape adalah seekor Chimchar milik pelatih Pokemon bernama Paul. Sayangnya Paul tidak memperlakukan Pokemon tersebut dengan baik, sampai-sampai Chimchar ini takut pada pelatihnya sendiri. Singkat cerita, butuh beberapa waktu sebelum Chimchar benar-benar terbuka kepada pelatih dan rekan satu tim barunya. Tetapi lingkungan yang penuh dengan kasih sayang itulah yang dibutuhkan Chimchar untuk akhirnya berevolusi. Ternyata Infernape-nya ini memiliki kemampuan Blaze yang luar biasa kuat, yang ia kendalikan dengan sangat baik. Sampai sekarang penggemar anime Pokemon tahu betul seberapa membaranya kekuatan Infernape Ace ini saat bertarung. Charizard dan Ash baru menemukan titik temu setelah Pokemon api tersebut jatuh sakit parah setelah satu pertempuran sengit. Hal ini membuat Charizard mengenang bagaimana Ash yang tak pernah berhenti menyayanginya. Setelah itu, Charizard setuju untuk bekerja sama lagi dengan Ash dan terbukti menjadi Pokemon yang tangguh dalam pertempuran. Pada akhirnya, Charizard menjadi salah satu teman Ash yang paling setia. Sebenarnya sedari awal saat ia begitu arogan, kekuatan Charizard Ash ini memang di luar nalar. Ia punya banyak kesempatan untuk membantu Ash menang dalam pertempuran, tapi ia terlalu meremehkan Pokemon yang lemah pada masa itu. Greninja. Saat berteman dengan Ash, Froakie faktanya tidak pernah bisa bergantung pada individu lain, karena ia diusir dari gerombolannya dan gagal menjalin persahabatan dengan pelatih lainnya. Dan di tangan Ash, ia bisa sampai berevolusi menjadi Greninja. Dan luar biasanya, Greninja milik Ash merupakan bagian dari fenomena Pond. Sebuah peristiwa langka yang tidak hanya membuat Pokemon memiliki karakteristik pelatihnya, tetapi juga memberinya kekuatan unik dan juga sangat luar biasa. Seiring waktu dan dengan kepercayaan satu sama lain, keduanya mampu menjadi salah satu petarung terkuat di Kalos Region. Bahkan Greninja bisa menjadi penolong wilayah tersebut. Pikachu. Tidak ada yang benar-benar tahu alasannya, tetapi Pikachu milik Ash berbeda dari Pokemon tikus listrik lainnya di dunia Pokemon itu sendiri. Ash dan Pikachu selalu terlihat bersama satu sama lain. Meskipun terkadang mereka tidak selalu akur, tapi tetap akan menjalani semuanya untuk bersama-sama gitu ya kan. Saat pertama kali bertemu Ash, Pikachu sebenarnya tidak mau berurusan dengan pelatih Pokemon noob tersebut, dan dikenal suka menertawakan kesialan Ash itu sendiri. Namun setelah Ash melindungi Pikachu yang terluka dari gerombolan Spearow yang marah, Pikachu mulai menghormati pelatihnya. Sebagai balasannya, Pikachu-nya ini bahkan bisa melampaui beberapa kekuatan legendary. Dan itulah beberapa Pokemon Ash yang hampir atau bahkan setara legendary. Kembali lagi, ini hanya kebutuhan cerita untuk sang pemeran utama. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi ya teman-teman. Dan kita ketemu lagi di next video. Aku pamit dulu. Dadah!